Maka sudah terlihat Bapak Ibu, Ibu-Ibu, ya. Oke, ini menarik sekali. Eh, yang mana itu nanti kita biasanya kalau berkaitan dengan anemia ada beberapa pemeriksaan. Itu tidak hanya satu dua pemeriksaan, tapi mungkin kompleks ya. Karena berkaitan dengan di defisiensi besi itu nanti ada beberapa parameter yang harus dilihat secara ini overall gitu. Benar-benar apakah ini anemia atau tidak. Oke, yang pertama kita ketahui di tubuh ini kan metabolisme tubuh, kemudian zat yang kita butuhkan sehari-hari untuk kita hidup, untuk kita berkembang dan lain-lain. Nah, itu ada zat mikromolekuler dan makromolekuler. Ya, tidak hanya di dalam tubuh sendiri, kita juga ada asupan yang sekiranya itu untuk mendukung metabolisme. Salah satunya parameter yang biasanya berkaitan dengan pemeriksaan lab, terutama pada anemia, itu biasanya zat besi. Nah, zat besi terutama di mikronutrien ini. Ini pun beraneka ragam. Biasanya kalau kita berkaitan dengan zat besi, itu nanti ada kaitannya dengan penyusun dari hemoglobin. Hemoglobin dan hemnya itu adalah rantai yang mana itu penyusun di hemoglobin itu. Nah, kita tidak lepas dari pemeriksaan tersebut karena itu penunjang anemia secara umum. Kalau di dalam zat besi itu mikronutriennya esensial, yang itu sangat fundamental dalam transport oksigen, kemudian untuk metabolisme energi, apalagi untuk penunjang enzimatik saat kita melakukan metabolisme dan lain-lain. Nah, kita sebutkan nyebutnya adalah anemia defisien besi ya, ADB, lebih umumnya seperti itu. Sampai kapanpun anemia tetap ada karena yaitu kita secara roll out, roll overall untuk ini ya, negara kita masih tahap dalam negara berkembang. Dan, masalah dari negara berkembang biasanya itu adalah asupan nutrisi. Asupan nutrisi yang mana itu ya memang kalau kita alami di Jawa ya betul, untuk makan sudah memenuhi. Tapi kalau kita kita tarik dari semua di khususnya di Indonesia Timur ya mohon maaf ya, itu belum tentu asupan gizinya berkaitan dengan standar 4 sehat 5 sempurna kalau kita nyebutnya ya. Maka dari itu salah satu gejala dari kekurangan gizi adalah anemia. Kalau sudah anemia nah itu proses dari metabolisme, perkembangan, kecerdasan anak dan lain-lain itu akan terganggu. Makanya itu masih menjadi hot isu untuk ini berkaitan dengan pemenuhan standar gizi. Ya, kalau kita tarik lagi ya kita berkaitan dengan stunting. Kalau berbicara stunting ya itu termasuk kasta ciptanya presiden terbaru termasuk. Tapi kok ini ya belum terlaksana ya nggak tahu lah. Kalau distribusi zat besi ini, nah kita ini cukup total kurang lebihnya 3 sampai 4 gram. Nah, yang kita konsumsi itu nanti didistribusikan ke beberapa unsur tubuh kita. Termasuk yang paling banyak di mana? Ya di hemoglobin kan. 65% itu ada di hemoglobin. Kemudian ada beberapa dia ditransportasikan di mioglobin dan untuk pemenuhan enzim. Dan kira-kira porsinya 25% itu dibentuk cadangan atau cadangan besi. Nah, ini termasuk nanti di pemeriksaan besi lanjutan, ada ferritin, hemosiderin, TIBC, kemudian sugar iron dan lain-lain. Kemudian sisanya kurang dari 0,1 itu di plasma atau transferrin bond iron. Kemudian besi yang sudah diserap ke tubuh itu bagaimana cara mengabsorpsinya ya? Itu memang mekanismenya apa itu berkaitan dengan saat kita mengkonsumsi. Tadi kemarin sudah saya singgung, biasanya kalau zat besi itu
kita konsumsi dengan kafein atau dengan yang zat-zat yang berkaitan dengan kafein, ya. Kopi, teh, dan lain-lain. Itu nanti bisa terukat. Soalnya percuma kalau konsumsi makanan yang mengandung zat besi kan sumbernya di ini ya, zat-zat pada sayuran yang punya ini klorofil yang hijau-hijau. Biasanya dia diserap di bioderma, diserap di jejunum, kemudian di eh, jejunum proksimal atau usus dosis usus besar. Baru nanti dia berpecah menjadi Fe3+. Setelah itu baru direduksi. Nah, ini yang berkaitan dengan Fe12. Itu baru bisa diserap dan didistribusikan, terutama oleh enzim ini penyusun DCTB-nya itu. Kemudian Fe23-nya diangkut di MT1, kemudian membentuk eritrosit. Nah, maka dari itu pentingnya asupan dari besi itu sendiri. Karena apa? Unsur dari kehidupan ya kembali lagi ke eritrosit kan. Eritrosit untuk metabolisme dan kita untuk penyusun tubuh ini. Kemudian disimpan di ferritin, kemudian ditransferkan di ferroportin. Yang berkaitan dengan ini status besi itu atau status besi lanjutan itu biasanya dilihat ferritinnya bagaimana di dalam pemeriksaan dasar hemostasinya, kemudian oksidasi itu termasuk dengan eh, ikatan besinya atau transfernya bagaimana. Kemudian setelah itu dari metabolisme yang sudah diproses itu Fe3+ itu di plasma itu diikat sama transferin. Transferin itu nanti ada beberapa sel target yang mana itu akan direabsorpsi sama reseptor transferin. Nah, setelah itu baru nanti di sel endosom ya. Endosom di situ menjadi simpanan lah. Ternyata, Ibu, besi yang kita konsumsi itu tidak hanya menjadi eritrosit, tapi juga untuk membangun sel-sel yang mana itu menjadi simpanan status besinya. Itu sangat kompleks sekali ya. Jadi, misalkan kita mengkonsumsi sayuran atau zat besi untuk menyusun itu kita bisa bertahan hidup karena biasanya ada simpanan yang itu pada Fe12-nya. Jadi kita dianjurkan tidak selalu berlebihan dalam konsumsi. Kemudian bagaimana regulasi hemastasisnya besi ini? Nah, itu yang berkaitan dengan pemeriksaan terutama di hormon ini ya, organ hepar ya. Biasanya itu dilihat status hepsidinnya itu bagaimana. Hepsidin itu kan biasanya emang ini menyusun dari transferin cadangan itu. Kemudian menghambat ferroportinnya bagaimana. Kalaupun nanti status Fe-nya tinggi atau hepsidinnya naik, nanti penurunan reabsorpsi ini bisa terjadi pelepasan pada Fe. Baliknya kalau yang rendah apa hipoksia ya, itu hepsidinnya maka akan turun. Nah, di situ perannya hepsidin itu. Ada juga nanti penunjang pada pemeriksaan ini morfologinya. Biasa dilihat eh, pengecatan itu untuk melihat cadangan besinya bagaimana. Ini sudah kita bahas kemarin ya penyebab anemia defisiensi besi ini ada asupan Fe-nya rendah, kemudian kehilangan darah secara kronis atau terjadi gangguan absorpsi atau kebutuhan meningkat gitu. Dalam arti misalkan kita saat aktivitas kerja atau olahraga itu ada kalanya kita tidak cukup mengonsumsi ini kebutuhan meningkat sehingga masa otot kita atau cadangan besinya itu akan berkurang drastis. Maka dari itu pentingnya kita menjaga metabolisme dan keseimbangan asupan tubuh. Kalau secara patofisiologi ADB ini ya itu biasanya terjadi penurunan cadangan besi. Pastinya untuk pemeriksaan hematologi lengkap itu juga perlu adanya penunjang yaitu
apa pada pemeriksaan cadangan besinya, bagaimana penurunan Hb-nya, bagaimana Hb-nya, ferritinya itu. Kemudian terjadi eritropoiesis itu terjadi terganggu ya. Berkaitan dengan eritrosit, mikrositiknya. Nah, ini berkaitan pada hapusan darah tepi kayak dilihat dari mikrositiknya bagaimana, hipokromiknya bagaimana. Kalau sudah masuk ke hipoksia itu bahaya sekali ya, mestinya dalam arti kapasitas angkut O2 itu menurun. Biasanya gejala hipoksia itu karena suhu rendah atau terjadi aktivitas yang berlebihan atau juga kadar oksigennya kurang. Misalkan ibu-ibu ini hobi apa itu pendaki gunung. Gunung. Dalam kapasitas gunung lebih dari 3 mdpl gitu. Biasanya asupan oksigen di sekitar itu kurang. Itu bahaya sekali kalau kesian. Kalau enggak dengan adanya bantuan tabung oksigen itu sangat bahaya sekali. Kayak kemarin kasus COVID ya, COVID-19 kemarin pas pada pandemi itu juga banyak sekali kekurangan oksigen. Karena apa? Nah, itu dari riset berdasarkan gejala kemarin itu COVID itu bisa berkaitan dengan perusahaan parunya yang mana dia akan menghambat kerja dari eh, untuk pengangkut oksigen ke segala sel itu akan berpengaruh terjadinya hipoksia. Oke, kemudian pada pemeriksaan laboratoriumnya itu eh, ya ini yang saya jelaskan itu harus tidak hanya apa ya pemeriksaan rutin saja, hematologi lengkap atau rutin. Biasanya kalau lebih lengkap rutin kan yang jumlah eritrosit, bagaimana indeks eritrositnya. Tapi harus ditunjang dengan ferritin, serum iron TIBC. Satu saturasi transfernya bagaimana? Nah, ini yang berpengaruh ke standar kita bisa menentukan anemia secara spesifik. Itu megaloblastik atau itu anemia defisiensi besi dan lain-lain. Yang mana itu menjadi ya, korelasi lah, korelasi pemeriksaan tersebut. Bagaimana Hb itu turun, MCV turun, MCH turun. Ya, oke. Tapi kalau tidak ditunjang dengan pemeriksaan cadangan besi dan status besi ya, percuma juga. Kita bisa melihat itu bahasanya anemia umum atau ke arah ke ini ke defisiensi besi gitu. Kalau defisiensi besi, otomatis dokter akan bisa mendiagnosa dan akan mengasih ini informasi asupan obat untuk meningkatkan kadar besi. Itu kadang biasanya kalau di rumah sakit ada ya yang ferritin apa itu status besi, TIBC saturasi itu. Kemudian interpretasi laboratoriumnya bagaimana? Ini kan sama ya, anemia deficiency besi, Hb negatif, MCV negatif, serum FB, FE-nya negatif semua gitu. Kecuali ya kadang naik itu malah TIBC ya, transfernya. Kemudian diagnosis bandingnya itu untuk membandingkan ya biasanya itu memang ADP itu biasanya pada anemia penyakit kronis. Kira-kira ferritin itu bisa normal atau bisa naik. TIBC itu bisa turun. Thalassemia minor itu sebaliknya ya. MCV rendah, FE-nya normal atau naik. Otomatis untuk mengidentifikasi korelasi penyebabnya ini ya, ya otomatis dia memakai suplemen besi, suplementasi besi oral atau parenteral jika secara malabsorpsi atau memantau kadar Hb-nya bagaimana ferritin dan metabolisme. Oke, sepertinya saya terangkan dulu nanti apa itu ferritin TIBC gitu. Ini kemarin di materinya balik.